Hi guys, welcome back to my channel. Oke, Uh, kali ini aku mau sharing lagi sama kalian beberapa tips yang aku lakuin supaya aku bisa berpikir positif. Karena kan teman-teman tahu tuh aku kemarin sempat sakit ya. Aku nggak bisa dibilang sakit sih ya, tapi menurut aku sakit. Aku kemarin sempat aku udah cerita di video yang sebelumnya, emang aku ngalamin depresi waktu itu. Nah, setelah aku ngejalanin beberapa terapi healing juga, ada beberapa tips dan tricks, bukan, ada beberapa cara yang aku lakuin supaya aku tuh berpikir positif dan aku nggak cemas gitu loh. Karena aku kan merasakan kayak cemas ini gimana sih gitu. Oke, langsung ke tips yang pertama. Aku sering dengar hampir setiap mau tidur, tapi kadang kelewat sih. Kalau nggak setiap mau tidur, kadang kan ketika aku baca buku atau ketika aku longgar gitu, aku sering dengar kalimat afirmasi atau instrumen afirmasi. Instrumen afirmasi itu apa sih? Teman-teman bisa cari di YouTube. Itu banyak banget, ada afirmasi tentang magnet rezeki, terus tuh kesuksesan, thinking positif, mengubah mindset, pokoknya banyak banget. Kalau aku pribadi, aku dengerinnya di mengubah mindset, karena sebenarnya kan mindset aku udah sebenarnya udah salah ya, bukan salah sih. Itu kan aku sendiri yang buat bahwa iya aku bisa nggak ya ngadepin semuanya gitu. Sebenarnya bisa, cuman aku sendiri yang membatasi, kayak mental block kayak gitu. Kayaknya aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku dengerin di awal, aku dengerin afirmasi tentang itu, tentang pergantian mindset. Jadi nanti setiap mau tidur itu aku pasang. Jadi nanti ketika 1 jam kan, biasanya afirmasi yang aku dengar itu ada yang 1 jam, ada yang setengah jam. Nah, jadi HP aku tuh otomatis kayak ada waktu timer buat mati sendiri. Jadi nanti kalau misalkan udah selesai dia mati gitu. Yang pertama aku dengar sih itu perubahan mindset. Terus yang kedua mindset positif. Yang pertama kita harus ngilangin dulu mindset negatif yang udah tertanam dari dulu. Setelah mindset negatif itu hilang, baru kita tanamin lagi mindset yang positif dan yang benar. Baru nanti di teman-teman bisa dengerin kayak magnet rezeki, saya adalah hamba yang sukses mungkin, atau selain sebagainya. Itu yang pertama. Terus selanjutnya yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini aku lebih ke sering baca buku tentang positive thinking. Kayak aku ada satu buku, cuman buku aku nggak tahu kemana, padahal itu udah mau selesai, cuman entah menghilang. Kayaknya ketinggalan teman-teman aku sih. Itu judulnya itu memang bestseller, Malas Tapi Sukses. Nah, itu kayak membuka mind aku, membuka pikiran aku bahwa nggak selamanya gitu. Memang orang sukses itu diawali dengan kerja keras, tapi di buku itu tuh kayak menenangkan aku gitu loh, kayak tenang, buat kamu rebahan juga bisa kok sukses gitu. Terus aku baca buku kayak bisnis, terus jualan, atau banyak banget sih buku tentang motivasi juga aku baca, biar main aku tuh kebuka bahwa aku tuh nggak sendiri di dunia ini gitu. Terus yang ketiga, kalau yang ketiga sendiri, setelah aku dengerin afirmasi, aku baca buku, terus yang ketiga, uninstall semua aplikasi yang menurut kalian itu mengganggu mindset kalian. Kalau aku pribadi, ada beberapa aplikasi di HP aku yang menurut aku memang download nih dari dulu, aplikasi game atau permainan yang bukan permainan sih, lebih kayak apa ya, challenge gitu deh, aku nggak tahu ya namanya apa. Pokoknya aplikasi yang menurut aku nggak berguna dan aku menghabiskan waktu banyak di situ, aku langsung hapus. Nggak langsung sih, butuh proses. Cuman ketika aku merasa bahwa wah
aku main gadget banyak nih ngabisin di sini, kayaknya harus uninstall deh, beneran aku uninstall gitu. Uninstall aplikasi-aplikasi yang menurut kalian tuh ngabisin waktu. Kayak misalkan kalian boleh deh ngeliat Instagram, cuman kalian juga harus batasin gitu loh. Jadi sehari itu tuh berapa gitu, kayak maksimal tuh berapa kayak gitu. Terus selanjutnya yang keempat ya, nah yang terakhir, banyak-banyak bersyukur. Karena setelah aku mengalami semua itu, aku merasa kayak Tuhan tuh ibarat gini, ibarat ya, aku kasih ibarat, sebenarnya nggak bisa diibaratkan seperti ini, tapi aku ini mengibaratkan diriku sendiri kayak ayah kita aja sebagai seorang ayah dan ibu itu nggak rela kita sebagai anaknya, anak kandungnya dan dagingnya itu hidup sulit gitu kan, apalagi Tuhan yang menciptakan kita gitu, iya kan? Aku mikirnya gitu. Toh andai pun kita dikasih sebuah kesulitan ataupun kita dikasih sebuah kesusahan, kan kalau di dalam Islam sendiri sudah dibilang inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di bersama ya, bukan setelah ada kesulitan baru ada kebaikan, bukan, bersama kesulitan itu telah datang sebuah kemudahan kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak, kalau aku lagi dicoba berarti aku mau naik peringkat gitu guys. Tuh, jadi teman-teman, jadi buat teman-teman yang lagi ngalamin mental block atau lagi ngalamin apapun, ngerasa hatinya sedih, ngerasa ini kayak mana nih, kayak gitu, teman-teman gak usah khawatir, karena Tuhan kita gak pernah tidur. Tuhan kita juga, Allah juga gak pernah ngebiarin seorang hambanya itu jatuh. Dan kita ketika kita diuji, pasti Allah mengukur kemampuan kita, karena kan Allah tidak akan menguji hambanya ketika hambanya tidak mampu. Kalau kita diuji seperti itu, kita ngerasa gak mampu, sebenarnya kita mampu gitu. Oke, sekian video dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman, dan share ke teman-teman lainnya yang pengen aku buatin video tentang apa, tentang mental atau tentang motivasi, bisa langsung komen di bawah ya. Oke, sekian video aku. Tetap semangat buat teman-teman, dan jangan lupa tetap jaga jarak dan stay di rumah. Yang udah bisa new normal boleh, tapi tetap jaga kesehatan dan jaga keluarga. Oke, see you next time guys. Dadah, assalamualaikum.